Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan soleha kelas 5? Insya Allah kita selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita akan belajar tema 5C, subtema 2 pembelajaran 4, 5, dan 6. Sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran, ada baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran pertama kita kali ini, kita akan menjelaskan faktor pendukung keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, seperti kita ketahui sendiri, Indonesia itu banyak sekali keberagaman, mulai dari makanan khas, senjata, tari-tarian tradisionalnya. Nah, dari hal tersebut, apa sih yang menyebabkan keberagaman Indonesia? Nah, di sini ada faktor yang pertama, yaitu faktor letak geografis. Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Lalu diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Letak geografis tersebut menjadikan Indonesia sebagai jalur perdagangan yang strategis. Para pedagang yang datang ke Indonesia membawa barang-barang dagangannya, lalu menyebarkan budaya mereka ke seluruh wilayah Indonesia. Ada faktor yang kedua, yaitu bentuk negara yang kepulauan. Indonesia terdiri dari ribuan pulau. Ribuan pulau ini terpisah satu sama lain sehingga masyarakat membentuk kebudayaan masing-masing. Setiap masyarakat mengembangkan budaya yang mereka sesuaikan dengan lingkungan sekitar. Hal ini mengakibatkan hadirnya perbedaan suku bangsa dan budaya yang ada di Indonesia. Faktor yang ketiga yaitu kondisi alam. Nah, kondisi alam di Indonesia meliputi dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, serta pantai. Kondisi alam ini mengakibatkan hadirnya keberagaman dalam bidang ekonomi, yaitu mata pencarian. Warga di dataran rendah bekerja sebagai karyawan, kurir, ada juga guru. Nah, warga di Indonesia di dataran tinggi bekerja yaitu sebagai petani, pekebun, serta penambang. Nah, hal tersebut menciptakan sebuah kerjasama di antara para warga. Mereka bekerja sama memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, itu mungkin 3 faktor yang menyebabkan adanya keberagaman di Indonesia. Sekarang Ibu akan menjelaskan keberagaman khas suku bangsa yang ada di Indonesia. Misalnya yang pertama dari Jakarta. Nah, Jakarta terkenal dengan makanannya yaitu kerak telur. Kalau misalnya dari Ambon, ada tarian bambu gila atau buluh gila. Tarian tersebut menggunakan bambu sebagai medianya. Dalam tarian tersebut dipercaya bahwa roh para leluhur datang dan menggerakkan bambu tersebut sehingga gerakan bambu tidak terkendali. Keadaan itulah yang membuat tarian tersebut dinamakan tarian bambu gila. Ada dari Padang juga keunikan pakaian tradisionalnya. Pakaian adat untuk perempuan di Padang menggunakan aksesoris berupa hiasan kepala yang disebut suntiang. Hiasan tersebut memiliki berat 5-6 kg. Kalau kekhasan dari daerah Batak, yaitu misalnya pakaian tradisionalnya berupa ulos. Nah, ada juga makanan khas dari Bali, yaitu ayam betutu yang dimasak menggunakan berbagai rempah-rempah asli Indonesia. Nah, itu adalah beberapa kekhasan yang ada di Nusantara. Sekarang kita akan belajar mengenai pembangunan sosial budaya dan upaya yang harus kita lakukan agar pembangunan sosial budaya kita itu dapat dipertahankan. Nah, yang pertama, upaya yang dapat kita lakukan di masyarakat dalam mengembangkan pembangunan sosial budaya yaitu dengan menggunakan bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik akan menciptakan komunikasi yang baik. Nah, komunikasi yang baik membuat hubungan sosial antar manusia menjadi harmonis. Selain bahasa, upaya lain untuk mengembangkan pembangunan sosial yaitu dengan mempelajari kesenian daerah. Dengan mempelajari kesenian tradisional berarti kita telah melestarikan budaya Nusantara.
karena kebudayaan Nusantara membentuk karakteristik bangsa yang berpengaruh terhadap pembangunan sosial budaya di Nusantara. Nah, ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk mendukung pembangunan sosial, salah satunya melalui iklan. Iklan tidak hanya digunakan untuk memasarkan produk, barang, jasa maupun pelayanan masyarakat saja, namun iklan juga dapat digunakan untuk mempromosikan suatu acara atau kegiatan. Kegiatan di berbagai bidang seperti seni, pendidikan, budaya, atau ekonomi. Tujuannya adalah mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Isi iklan harus disampaikan secara jelas agar orang lain dapat memahami pesan dalam iklan secara utuh. Oleh karena itu, penyampaian iklan sebaiknya diperhatikan dengan seksama agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap isi iklan tersebut. Iklan mampu menyampaikan pesan kepada masyarakat secara menarik, baik dari peragaan, tampilan, maupun bahasa. Kata-kata merupakan kekuatan dalam iklan. Saat membaca atau menyaksikan iklan, setiap kata yang ada dalam iklan tersebut perlu untuk diperhatikan. Bahkan, saat mendengarkan iklan di radio, kata-kata merupakan hal utama yang terdapat dalam iklan. Penyampaian iklan di radio sangat mempertimbangkan kejelasan kata dan kalimat yang diucapkan. Peragaan iklan seperti di televisi bisa kita temui pada iklan media elektronik. Salah satu keunggulan media elektronik adalah dapat didengarkan atau dapat disaksikan. Di radio maupun di televisi, peragaan iklan sangat mengandalkan kata-kata. Oleh karena itu, kata kunci perlu diketahui untuk memaknai iklan tersebut. Dalam iklan juga ada yang pernah disebut dengan kata kunci. Arti kata kunci dalam iklan adalah kata atau frase yang menjadi tujuan dari iklan tersebut. Nah, ciri-ciri dari kata kunci pada iklan terdapat pada judul iklan dan dituliskan lebih dari sekali pada iklan tersebut. Untuk mengetahui kata kunci pada iklan, kita harus menemukan kata yang ditulis berulang. Kata kunci tersebut lebih bisa dari satu kata, bahkan sebuah kalimat, tetapi tidak lebih dari sebuah kalimat. Ciri-ciri kata kunci dalam iklan yaitu singkat, artinya menggunakan kalimat dan kata-kata yang efisien. Yang kedua, cirinya adalah padat, yaitu menggunakan kalimat dan kata-kata yang efektif atau berpengaruh. Nah, yang ketiga, cirinya jelas, artinya sesuai dengan tujuan iklan tersebut. Peran bahasa dalam iklan itu sangat penting karena dengan menggunakan bahasa yang jelas bisa membuat orang mengerti. Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pikiran, gagasan, konsep maupun perasaan. Nah, jika pada media elektronik, unsur kebahasaan itu disampaikan secara langsung dalam bentuk dialog atau percakapan. Sedangkan pada iklan media cetak, unsur kebahasaan disampaikan secara tertulis. Ciri-ciri kebahasaan dalam iklan diantaranya yaitu bersifat membujuk, singkat, padat, namun jelas. Di Indonesia banyak sekali tari-tarian tradisional, salah satunya yaitu tari Bendrong Lesung. Tari Bendrong Lesung berasal dari Banten. Tarian ini menggambarkan semangat dan kegembiraan dalam menyambut masa panen. Tari Bendrong Lesung menggunakan lesung dan alu sebagai properti tariannya. Selain itu, ada juga properti nyiru dan boboko. Lesung dan alu adalah alat penumbuk padi tradisional yang terbuat dari kayu. Nyiru adalah alat untuk menampi beras dan boboko untuk membawa beras atau nasi. Selain tarian Bendrong Lesung, ada juga tari tradisional Kuda Lumping. Nah, Kuda Lumping biasa disebut tarian Jaran Kepang yang berasal dari Jawa, tepatnya berasal dari Ponorogo. Tarian Kuda Lumping ini menggambarkan sekelompok
prajurit berkuda. Properti yang digunakan adalah anyaman yang berbentuk kuda. Ciri khas pada tarian ini adalah beberapa atraksi seperti atraksi kesurupan, kekebalan, dan kekuatan magis. Ada juga yang biasa memakan beling dan kekebalan tubuh terhadap deraan pecut. Selain kuda lumping ada juga tari Fataele. Tari Fataele ini salah satu jenis tari perang yang berasal dari Nia, Sumatera Utara. Tarian ini ciri khasnya adalah terdapat hombo batu yang setinggi 2 meter. Nanti batu itu akan dilompati oleh salah satu penari yang menggunakan tameng, pedang, dan tombak. Gerakan pada tarian Fataele yaitu menggambarkan gerakan perang. Tentunya ada properti yang digunakan yaitu tameng, pedang, dan tombak. Sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa saya hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.